SMK Negeri 1 Jember, Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Jember, mampu mencetak lulusan yang kompeten dalam bidangnya, baik melanjutkan ke perguruan tinggi, berwirausaha, atau bahkan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, antara lain otomatisasi dan tata olah perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, multimedia, bisnis daring dan pemasaran, produksi siaran program televisi. Berikut beberapa profil lulusan SMK Negeri 1 Jember. Halo teman-teman semuanya, saya Yasmin Patricia, saya alumni dari produksi siaran program televisi SMKN 1 Jember tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, saya alumni dari SMK Negeri 1 Jember, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran angkatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya merupakan seorang lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jember dan saya berasal dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga dari tahun lulusan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurtasari dari alumni SMK Negeri 1 Jember. Saya jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Ayub Maulana Ikram, lulusan tahun 2020 dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, khususnya Alfamart Club. Perkenalkan, nama saya Dani Sofia, saya alumni jurusan Broadcasting di SMK Negeri 1 Jember. Saya lulusan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ifandi. Saya adalah alumni SMK Negeri 1 Jember tahun lulusan 2017. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Jember, Fakultas Ilmu Budaya, program studi televisi dan film. Senang bagi saya bisa menjadi keluarga besar SMKN 1 Jember, di mana saya bisa dibekali ilmu tentang bagaimana caranya menjadi seorang sineas muda, konten kreator, dan juga seorang insan pertelevisian. Di sini, saya diajarkan cara melayani klien, relasi, selayaknya seorang resepsionis ataupun sekretaris dari seorang pimpinan. Banyak sekali pelajaran dan juga pengajaran yang diajarkan di UTKP. Mata kuliah yang saya tempuh di perkuliahan hampir sama dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, sekitar 65% kemiripannya. Sekarang, saya seorang mahasiswi di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di dalam pembelajaran 3 tahun di dalam jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, di sini saya banyak diajari tentang menjadi seorang akuntan, menghitung perusahaan, laba rugi perusahaan, dan mengenal sistem perbankan yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa masuk dalam perguruan tinggi, yaitu di Universitas Jember dengan program studi pendidikan ekonomi. Dan juga saya masuk dalam Universitas Jember tersebut dengan menggunakan jalur SNMPTN. Di bisnis daring dan pemasaran, saya diajarkan banyak hal tentang berbisnis daring ataupun non-daring. Ada pula mengoperasikan perangkat media sosial untuk mempermudah kita berbisnis di era pandemi. Saya melanjutkan di perguruan tinggi Universitas Jember Fakultas Pertanian dan program studi agribisnis. Di jurusan ini saya diajarkan banyak hal, seperti melayani konsumen dengan baik, bertransaksi yang benar, seperti barang ataupun e-commerce, atau melakukan SO atau stock content untuk menghindari barang yang hilang di toko. SMK Negeri 1 Jember, saya diajarkan membuat naskah, pengambilan gambar, beserta bagaimana cara mengoperasikan kamera. Terus saya diajarkan mengedit video dan membuat film-film pendek. Dan sekarang saya bekerja di Bondowoso Salam Nusantara 1 atau biasa disebut BSTV Bondowoso sebagai admin sekaligus presenter. Ilmu yang saya dapatkan dari bidang jurusan
PKJ, untuk pemrograman komputer. Itu adalah ilmu yang saya pelajari dan untuk pekerjaan sendiri saya sekarang bekerja di dunia komunikasi atau dunia fotografi yang di mana saya bekerja di bagian perweddingan, yaitu fotografi dan juga editing. Bagi adik-adik yang saat ini tengah menempuh pendidikan di SMKN 1 Jember, tetap semangat, gali potensi diri kalian dan jadilah pemuda yang inovatif dan kreatif. Tetap semangat, giat, dan pantang menyerah. Terus belajar, terus dikejar, dan terus dihajar apapun kesulitannya. Jangan pedulikan dengan omongan orang. Terus belajar, tunjukkan hasil kerja kerasmu. Ingatlah pesan dari Bapak Hasan Al-Bahri, belajar di waktu muda bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagai melukis di atas air. Dalam musim pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana, kita belajar melalui daring, tetapi tetap semangat, jadikanlah itu sebuah tantangan di mana di situ kalian bisa berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap semangat untuk menjalani mata daring di era pandemi. Jangan malas untuk belajar, raih impian kalian setinggi-tingginya. Di samping itu jangan lupa berdoa dan berusaha, dan jangan pantang menyerah. Untuk adik-adik yang sedang belajar di SMK Negeri 1 Jember saat ini, tetap semangat ya, meskipun kondisi yang seperti saat ini, kondisi pandemi yang belum juga usai, kalian harus tetap semangat, tetap sabar, ikuti materi-materi yang sudah diberikan oleh guru-guru SMK Negeri 1 Jember, mungkin itu dari via Zoom, mungkin atau dari grup WA atau dari media sosial lainnya. Tetap dijalani, tetap semangat, terus kejar mimpi kalian sampai kalian dapat. Oke, sukses ya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah diajak mengunjungi galeri fashion dan souvenir di SMK Negeri 1 Jember. Nah, kali ini saya diajak kemana lagi nih, Bu? Ya. Ruangan apa ini, Bu? Ya, Mbak Vera, jadi tadi asik ya jalan-jalannya sana ya. Iya, Bu. Bisa lihat hasil karya dari siswa. Iya, ya. Jadi selain siswa itu juga kan hasil karya dari orang tua, dari guru, dan itu adalah dari keluarga besar SMK 1 Jember. Iya. Kalau ini kita lagi ada di mana ini nih, Bu? sekarang kita berada di ruang baca. Ruang Di baca. Ini Salah satu fasilitas juga ya, Bu ya? salah satu fasilitas. Spot seperti ini ada 3 tempat, Mbak Vera. Yang pertama di perpustakaan utama. Nah, kemudian ada di sini, anak-anak bisa sambil istirahat ya, nak ya, untuk membaca di sini buku yang ada di sini sesuai dengan yang bacaan yang mereka inginkan. Satunya lagi ada di lobi. Di lobi. Ya, kalau ada tamu sambil menunggu itu, ada orang tua siswa bisa baca-baca di lobi. Bisa ada baca-baca. 3 spot baca seperti ini. Juga ada di ruang kelas. Di ruang kelas. Iya. Nah, Bu Wahyu tadi sudah diceritakan di awal, di segmen awal Bu Wahyu cerita terkait prestasi. Katanya ada prestasi lain, Bu, yang ingin disampaikan. Itu prestasi apa, Bu? Di luar bidang yang tadi sudah disebutkan. Jadi selain keterampilan, kita juga ada di bidang pengetahuan, di lomba sains misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kita juga alhamdulillah bisa menghasilkan juara anak-anak yang ikut lomba matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Selain itu di bidang keagamaan ini ya, ada yang juara qiraah, ada yang juara ceramah. Ceramah agama gitu ya, Bu ya? Ceramah agama, dakwah. Ya, ada juga. Ternyata potensi anak-anak ini luar biasa ya, dan harus terus digali, dan mereka harus bisa mengeluarkan potensi mereka gitu ya. Gak cuma di skill keterampilan tapi pengetahuan juga. Tapi semua ranah yang bisa anak-anak maksimalkan itu harus dikeluarkan. Harus dimaksimalkan. Nah, Bu Wahyu, ini kita di segmen akhir di penghujung acara di program kali ini ya, Bu ya. Dari semua yang tadi sudah disebutkan Bu Wahyu terkait prestasi, kemudian ada beragam jurusan di sini gitu, Bu. Ada apa lagi sih, Bu, target yang ingin dicapai oleh SMK Negeri 1 Jember ini, Bu? Iya.
Jadi targetnya ini ya Mbak ya, 100% lulusan SMK Negeri 1 Jember ini harus terserap 100%. 100% harus terserap. Nah, ini terserapnya di mana? Nah, sesuai dengan visi SMK Negeri 1 Jember, yaitu menghasilkan tamatan yang profesional, kemudian beriman, bertakwa, cinta bangsa, negara Republik Indonesia, dan juga mampu bersaing di tingkat global, di tingkat internasional, nasional maupun internasional gitu ya. Nah, dari 100% ini mereka harus 50% target sekolah ini Mbak ya. 50% harus bisa berwirausaha. 30% ini harus bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan yang 20% ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, terserap di situ. Alhamdulillah saat ini di pengumuman SBMPTN yang pertama ini ada 20 siswa SMK 1 Jember yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Iya, dan ini masih menyusul, ada yang UIN itu kan belum pengumuman. Insya Allah nanti akan menyusul lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Gitu. Dan target 20% ini harus tercapai yang mereka yang sudah ditargetkan sekolah. Gitu. Kalau untuk yang lainnya Bu, yang lebih tinggi lagi nih capaiannya apa sih Bu? Katanya dengar-dengar pingin jadi sekolah SMKPK ya Bu ya? Itu gimana Bu? Ini memang SMK 1 itu berkomitmen ya Mbak ya, untuk terus-menerus meningkatkan mutu lulusan gitu ya, mutu lulusan, kemudian termasuk tidak hanya mutu lulusan terkait keterampilannya, seperti yang saya sampaikan tadi, selain keterampilan, kemudian pengetahuan dan juga attitude-nya. Attitude-nya, sikapnya itu juga harus mereka terapkan dan harus mereka tanam gitu ya, untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat gitu. Memang tidak mudah ya, kalau kita berkata memang tidak mudah, pasti ada kendala di antara anak-anak ini. Tetapi kita sebagai guru, sebagai insan pendidik tidak akan putus asa, tidak akan lelah untuk mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang profesional tadi. Profesional, beriman, bertakwa, dan mampu bersaing di tingkat global. Nah, sesuai dengan visi. Sesuai dengan visinya. Nah, itu antara lain kita juga harus bekerja sama, harus ini ya, dengan IDUKA, kemudian kita harus bisa ini, karena SMK itu kan SMK bisa hebat luar biasa gitu ya. Jadi kita harus menjalin kerjasama dengan IDUKA, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan politeknik, seperti itu. Jadi itu terus-menerus kita tingkatkan supaya mutu lulusan, supaya bisa berpartner dengan sekolah dan bisa untuk termasuk bisa menjadikan mutu lulusan ini menjadi lebih baik. Gitu. Lebih baik. Nah, di program pemerintah itu ada yang namanya program SMK Pusat Keunggulan ini. Nah, pada tahun 2022 ini dibuka lagi untuk SMK Pusat Keunggulan gitu ya. Kemudian SMK 1 mendaftar, kemudian kami sudah berpresentasi. Nah, alhamdulillah dari Dijen Vokasi menyatakan SMK 1 Jember sebagai salah satu SMK Pusat Keunggulan di Indonesia. Ya Bu Wahyu, tadi sudah disampaikan kalau SMK Negeri 1 Jember ini terseleksi untuk masuk SMK Pusat Keunggulan. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk apa Bu? Ya, jadi sesuai juga dengan arahan dari Dijen Vokasi bahwa SMK Pusat Keunggulan ini bertujuan untuk menghasilkan tamatan yang terserap di dunia kerja atau menjadi seorang wirausaha. Ini caranya melalui keselarasan pendidikan vokasi yang lebih mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, itu Mbak Vera. Dan diharapkan nantinya SMK 1 Jember ini termasuk salah satu sekolah yang terus meningkatkan kualitasnya dan nantinya akan menjadi rujukan bagi SMK yang lain. Oke, berarti SMK 1 nanti bisa jadi rujukan ya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Bisa terus-menerus memberikan semangat yang positif dan bermanfaat gitu ya Mbak ya. Iya. Bu Wahyu, perbincangan kita sangat menarik, tapi sayang sekali Bu, waktunya terbatas. Kalau misalkan masih banyak hal lagi yang bisa dikulik sebenarnya Bu ya, tapi karena waktunya terbatas, saya juga mengucapkan terima kasih Bu, sudah diberi kesempatan untuk bisa berkeliling di SMK Negeri 1, tahu jurusan apa aja yang ada di sini, kemudian prestasinya yang ternyata banyak banget itu ya Bu ya.
Sama-sama Mbak Vera, kapan-kapan main sini lagi. Siap. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya, dan terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menonton perbincangan saya terkait SMK Negeri 1 Jember ini seperti apa, kemudian ada jurusan apa dan prestasi apa saja yang juga sudah diraih oleh SMK Negeri 1 Jember. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Vera Zenvia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.